Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara, lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan penutupan jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Sementara itu, Satpol PP Pasaman merazia pedagang petasan di pasar tradisional Pasar Impres Tapus, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Meski diwarnai adu mulut, razia ini dilakukan menanggapi keluhan masyarakat yang terganggu suara petasan saat beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Hasilnya petugas menyita ratusan petasan yang nantinya akan dimusnahkan. Dari Padang dan Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ari Yohanes Ainis melaporkan. Selamat pagi Nata, apa kabar hari ini? Pagi juga Yasmin, kabar baik dong. Tapi ada satu persoalan nih, karena hari ini akan ada demo mahasiswa untuk menolak RUU TNI. Betul sekali, pasalnya hari ini pihak DPR juga akan mensahkan RUU TNI dalam sidang paripurna yang akan digelar di DPR di Kompleks Parlemen pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan tim dari Ayus Media Group terpantau pagi hari ini pemirsa ada sebanyak 3 tenda yang didirikan oleh demonstran. Ini sebagai lokasi titik kumpul yang mana rencananya akan ada aksi demo pada pukul 10 pagi nanti. Adapun alasan kenapa mereka menolak ini adalah dikhawatirkan akan kembalinya divisi ABRI yang akan kembali di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya betul sekali, karena memang ada sejumlah poin pemirsa terkait dengan batasan usia, kemudian juga terkait dengan jumlah jabatan sipil, ada 16 kedudukan yang bisa diduduki begitu oleh para TNI aktif dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Dan nantinya ini sejumlah elemen masyarakat akan turun ke jalan untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini. Apakah nanti kekuatan sipil society ini mampu memenangkan hak-hak rakyat? Nanti kita akan saksikan bersama dalam program Sindo Today, pemirsa, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Pengungkapan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gegerkan masyarakat. Siap-siap pemirsa, DPR hari ini akan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna. Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur jelang laga krusial melawan Australia. Pemirsa, kita lihat informasi hari ini. Sebagian wilayah di Indonesia masih dilanda cuaca buruk. Angin kencang mengakibatkan genteng dan juga plafon rumah sakit berjatuhan ke dalam ruang-ruang perawatan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya puluhan pasien yang menempati ruangan tersebut terpaksa dievakuasi ke ruang lainnya.
jebol saat para pasien dan keluarganya panik berusaha menyelamatkan diri. Gila. Astagfirullahaladzim. Genting dan plafon 3 ruangan ambruk karena diterjang amukan puting beliung. Tidak ada korban jiwa, namun salah seorang warga terluka saat berlarian menyelamatkan diri. Sementara seluruh pasien yang sebelumnya menempati lantai 3 dievakuasi ke ruangan lain untuk sementara waktu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan akibat rusaknya beberapa ruangan itu, jadi semuanya dievakuasi dan memang upaya antisipasinya misalnya listrik dimatikan dan sebagainya memang itu tadi dilakukan. Pihak rumah sakit juga langsung melakukan perbaikan pada bagian genting dan plafon yang runtuh, serta pembersihan terhadap puing-puing reruntuhan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui BPBD setempat sedang mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, pemirsa, 2 rumah roboh dan puluhan pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Sementara di Lumajang, angin kencang menumbangkan pohon durian berukuran raksasa, kemudian menimpa 3 bocah dan sebuah rumah warga. Inilah video amatir saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur. Akibat angin kencang tersebut, 2 rumah di desa Mojosari rusak, bahkan 1 rumah terbuat dari bambu roboh. Sedangkan di wilayah Kedaung, Patrang, sebuah pohon besar yang tumbang mengenai salah seorang warga yang melintas hingga alami patah kaki. Korban langsung dirujuk ke RSU Kaliwates, Jember guna menjalani perawatan. Menjabarkan beberapa rumah roboh ya karena puting beliungnya juga ada. Kemudian ada pohon tumbang di beberapa wilayah. Ini menimpa pohon, menimpa rumah ya. Kemudian ada yang di jalan. BPBD Jember dan relawan melakukan pemotongan pohon yang tumbang agar tak mengganggu lalu lintas jalan. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Awas Pak. Siapa? Ya Allah, tuanin di yo. Video amatir warga merekam sesaat setelah pohon durian berukuran raksasa di desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, tumbang Rabu sore. Pohon tumbang menimpa 3 bocah hingga mengakibatkan 1 di antaranya kritis dan dirujuk ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat angin kencang, akibatnya pohon durian yang berada di sisi jalan tumbang. Pada saat bersamaan, 3 bocah yang mengendarai sepeda motor melintas dan tertimpa ranting pohon hingga terjatuh. Tadi jam 2 kurang 10 menit, dapat kabar dari masyarakat ada pohon tumbang yang menimpa 3 orang anak. Kemudian saya cek ke TKP, ternyata betul di tanah milik Pak Ribut ada pohon durian yang tumbang, kemudian bertumbang ada anak 3, yang 2 itu luka ringan, yang 1 luka berat dan sekarang dirujuk ke rumah sakit. Ini sudah meninggal ya? Sementara kritis saja. Tadi meninggal. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang melintang menutup jalan dan juga menimpa atap rumah warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Iya, Nata, apakah Nata ini pernah main ke Bromo atau Gunung Semeru? Kalau ke Bromo pernah, tapi itu udah lama banget sih. Emang kenapa, Yasmin? Nah, terkait dengan Gunung Bromo atau Semeru, pemirsa, ada viral video drone yang menarasikan temuan ladang ganja di wilayah wisata Gunung Bromo. Ya, temuan ladang ganja tidak berada di kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan di wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari, Lumajang. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial.
Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yahya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan temuan ladang ganja di wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo. Puluhan ladang ganja di TNBTS juga sedang dalam proses hukum. Untuk menemukan ladangnya pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya, ya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami nggak ada yang Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang menjadi korban penembakan saat menggerebek lokasi sabung ayam di Lampung. Hasil otopsi menunjukkan ketiga korban menderita luka tembakan di bagian vital tubuh yang mengakibatkan korban tewas. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajudan Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, status 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dikatakan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama dengan Pangdam 2 Sriwijaya Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung pada Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti pun dihadirkan seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik, 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara batin sebagai pemain judi Sabung Ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan masih berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik lain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan kelapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak temukan, kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya, Bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada komunikasi sebelumnya dan luruskan? Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembak, kan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya, Bang. Bang, buat tersangka. Iya, Jenderal. Si Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka, Jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas. Pemirsa, DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke paripurna. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat Komisi 1 DPR bersama dengan pemerintah pada Selasa siang. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menggelar demo tolak revisi Undang-Undang TNI di DPR. Masa menurunkan paksa Menteri Hukum Supratman Andi Adgas maksud kami dari kendaraan saat akan masuk ke gedung DPR RI Jakarta.
Rabu sore sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, Supratman yang menumpangi kendaraannya melintas dengan pengawalan di Jalan Lapangan Tembak Senayan mendekati depan gerbang Pancasila DPR. Melihat hal tersebut, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti bergerak memberhentikan kendaraan tersebut. Meski dua ajudan Menkum keluar dari mobil dan meminta massa aksi membubarkan jalan, namun mereka tetap menghadang mobil serta meminta Supratman turun. Supratman kemudian keluar dari mobil dan berjalan bersama dengan massa aksi ke depan gerbang DPR. Dirinya pun nampak berdiskusi dengan massa aksi tersebut. Pemirsa, pimpinan Komisi 1 DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Pertemuan dilakukan untuk membahas revisi Undang-Undang TNI. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Pertemuan membahas revisi Undang-Undang TNI di mana Komisi 1 meminta tanggapan Presiden terkait rancangan revisi Undang-Undang TNI yang rencananya disahkan pada hari ini. Terkait RUU TNI, Pak? Iya, tapi bukan hanya itu, beliau bercerita konsep beliau, ya. Cerita apa tadi, Pak? Ya, soalnya tadi kita udah ngomong. Presiden tapi setuju dengan RUU TNI untuk disahkan. Pemirsa, sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI. Mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Dan kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Pemirsa, sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi menolak pengesahan RUU TNI dengan mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila DPR RI sejak pukul 1 dini hari tadi. Tenda ini didirikan untuk memblokir akses masuk para anggota DPR RI ke dalam gedung DPR dengan harapan sidang paripurna tidak jadi dilanjutkan. Aksi ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas rencana pengesahan RUU TNI yang dinilai membangkitkan dui fungsi TNI. Mereka juga menolak pengesahan RUU TNI karena dianggap tidak melalui proses yang demokratis. Ntar aja itu doang. Enggak, biar jadi alasan yang bagus. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa terkait dengan demo penolakan pengesahan RUU TNI yang rencananya akan digelar di gedung DPR pada hari ini, sudah ada rekan kami Camar Haenda di lokasi. Baik, selamat pagi Camar. Bagaimana kondisi di depan gedung DPR pada pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Atta, dan juga pemirsa. Beginilah di belakang saya, tepatnya di Gerbang Pancasila, yang menjadi salah satu dari beberapa pintu masuk menuju ke gedung DPR, DPD
RI Republik Indonesia ini masih terdapat beberapa masyarakat ataupun juga massa aksi yang memang tidak mau disebutkan namanya. Mereka benar sekali ini sudah ada pada sejak pukul 1 malam tadi. Saya akan mengajak Anda, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana tenda yang didirikan sejak pukul 1 malam tadi. Mereka ini sudah ada pada pukul 1 malam, bahkan sebetulnya ini lebih banyak pada malam hari tadi, namun beberapa ada yang memilih untuk meninggalkan lokasi. Dan alasan dari mereka untuk bisa hadir di sini adalah untuk bisa memblokade jalan sehingga pengesahan dari rancangan undang-undang TNI ini tidak bisa dilaksanakan. Dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai, dan kita akan mencoba tadi. Pada pagi hari tadi kami sudah berbincang bersama dengan salah satu massa aksi yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita akan mencoba untuk berbincang kembali. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, ini bisa diceritakan Anda dari pukul berapa ada di sini? Kami tadi pertama diriin tenda jam 1 pagi, jam 1 malam. Oke. Pada awalnya ada berapa orang di sini dan sekarang berapa orang Mas? Kami tadi pertama datang sekitar 5 orang pasang tenda. Tadi paling ramai terus sekitar 30-an. Sang kami lagi nunggu yang teman yang buat pagi siang ini sekalian mau ke sini. Kita tahu bersama bahwasanya pasal-pasal yang terdapat dalam revisi Undang-Undang TNI ini ada beberapa yang dikhawatirkan justru merusak demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan keterlibatan TNI dalam posisi-posisi sipil. Seperti apa Mas? Apa yang ingin disampaikan hari ini? Yang jelas revisi Undang-Undang TNI ini kan mengangkangi supremasi sipil ya, itu amanat reformasi. Jadi kami tolak. Kami melihat tidak ada urgensi dan tidak ada justifikasi yang mendesak gitu. Ditambah lagi proses kemarin kita lihat DPR rapat di hotel hari Minggu, diam-diam melibatkan militer sebagai Artinya ada indikasi dari prosesnya saja sudah tidak demokratis seperti itu? Kalau kami merasa prosesnya sendiri tidak transparan, tidak akuntabel, cacat etika, cacat politik, cacat hukum, jadi memang kami tolak semuanya. Baik. Tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwasanya oleh Pak Menteri, demonstrasi ataupun juga massa aksi sesuatu yang boleh dilakukan dan juga menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Tapi bagaimana dengan apa yang sebetulnya ingin disampaikan? Apakah ada perwakilan dari masyarakat yang resah akan hal ini? Kalau saya bilang sih maksudnya ya ini tadi, ini jelas-jelas kan pengangkangan supremasi sipil ya. Kita lihat 27 tahun setelah reformasi, tentara masuk lagi ke DPR, mereka sidang paripurna dijaga sama tentara. Kami tadi di sini ditanya mana izinnya demonstrasi, kami bilang nggak ada izin. Lah dia itu tentara masuk di dalam, pengamanan itu juga sebenarnya aturannya dari mana. Jadi kami pengen bilang aja ke orang, ya amanat reformasi ini lagi dikangkangi gitu. Kami lagi mencoba melakukan apapun yang kami bisa supaya paling nggak undang-undangnya nggak disahkan. Ini salah satu pasal ataupun juga perubahan adalah berkaitan dengan perluasan jabatan sipil. Ada BNPB, BNPP, BNPT, Bakamla, dan juga Kejaksaan. Bagaimana Anda memandang ini? Ya jelas maksudnya militer kan bukan penegak hukum ya. Kami juga melihat ada konflik kepentingan segala macam. Belum lagi kalau misalnya tentara yang di jabatan sipil nanti kalau ada ngelakuin kesalahan atau pidana nggak bisa diadili di pengadilan sipil. Jadi menurut kami ada banyak yang lebih mendesak, misalnya revisi undang-undang peradilan militer misalnya. Jadi dikhawatirkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia apabila ini dilakukan? Tidak adil, diskriminasi juga, ada perlakuan istimewa, ada konflik kepentingan. Waktu itu kita lihat Kepala Basarnas yang diciduk KPK lalu dibilangnya harus lewat peradilan militer. Jadi emang menurut kami ini itikatnya udah nggak baik aja. Terakhir Mas, ini bagaimana nanti puncaknya akan hadir pada pukul berapa? Karena untuk rapat sendiri akan dimulai pada pukul 9.30. Sejujurnya kami masih nunggu beberapa koalisi dan elemen masyarakat sipil yang katanya akan aksi di DPR. Sedang kami coba arahkan juga ke sini. Ada beberapa yang di depan. Kami juga masih nunggu sambil koordinasi. Jadi belum tahu juga sebetulnya mau jam berapa. Baik Mas, terima kasih. Mudah-mudahan suaranya betul-betul bisa mewakili masyarakat dan juga untuk kepentingan masyarakat bersama. Terima kasih Mas. Ya, begitulah Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, ada sejumlah pasal ataupun juga poin-poin yang dianggap ini dikhawatirkan menjadi ataupun juga membangkitkan kembali dari dui fungsi militer. Dan kami juga saat ini masih terus menanti bagaimana proses ataupun juga demonstrasi yang akan dilakukan pada siang hari ini. Karena memang untuk agenda sendiri sejujurnya akan dimulai
pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini untuk rapat pengesahan rancangan undang-undang ini. Dan tadi kami juga melihat sejumlah pengamanan terus dilakukan, di mana beberapa mobil kendaraan taktis dan juga Brimob sudah hadir sejak pukul 6 pagi hari tadi secara bergantian. Dan sementara untuk situasi dan kondisi di depan gerbang Pancasila ini masih terpantau ramai lancar. Sementara demikian, Yasmin dan juga Nata. Baik, terima kasih rekan Camara yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Camara. Pemirsa, Barreskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, iNews Media Group bersama dengan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan arus mudik 2025. Ya, nantinya tim peliputan iNews Media Group akan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat-alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum Visi Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK Febri Diansyah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemirsa, penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik Febri Diansyah, mantan jubir KPK, sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris. Berapa koper, Pak? 2 koper isinya apa aja, Pak? Dokumen yang diambil, Pak. Ada berapa dokumen, Pak, yang diambil, Pak? Pak, sedikit aja, Pak. Sedikit aja boleh, Pak.
Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama dengan Bareskrim Polri melakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran yang dilakukan oleh SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahunnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Ya, jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4% ya, atau minus 4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Ya. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Ya, polisi juga menangkap 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Pemirsa, dalam rilis yang digelar siang kemarin, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan pelaku menggunakan modus menawarkan investasi dengan membuat iklan untuk mempelajari bisnis trading saham dan kripto di media sosial. Nantinya korban dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 300% dan diarahkan untuk mentransfer dana ke beberapa rekening bank yang dibuat oleh pelaku. Total korban yang teridentifikasi sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar 105 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini, jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka WNI yang terlibat. Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kejahatan sebesar 1.539.583.568 rupiah. Pasal yang dipersangkakan kepada 3 tersangka yaitu tindak pidana dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ketiga ex-menteri era Presiden Jokowi ini meninjau fasilitas pengolahan sampah milik pemerintah Provinsi Jakarta berupa refuse derived fuel. Fasilitas RDF di Bantar Gebang ini sudah berjalan dengan kapasitas pengolahan sampah sebanyak 2.000 ton per harinya. RDF sendiri adalah metode pengolahan sampah dengan cara daur ulang dan mengubah sampah menjadi bahan bakar terbarukan sehingga menambah nilai ekonomi sampah. Metode RDF diharapkan bisa mengurangi sampah yang bermuara di Bantar Gebang. Ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 lah sampahnya. Dan dengan proses yang ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000. Pemirsa, pemerintah berencana membangunkan kembali proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Ya, hal ini dilakukan untuk menangani persoalan maksud kami penurunan muka tanah dan banjirop di pesisir utara Pulau Jawa. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan rencananya ia dan jajarannya akan melakukan integrasi dan juga pemutakhiran semua studi-studi soal Giant Sea Wall yang sudah ada di Indonesia. Pembangunan tanggul laut akan menggunakan skema pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah dan melibatkan swasta. Pembangunan tanggul laut tidak akan dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Tidak selamanya akan menggunakan beton, namun juga akan menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove. Dikerjakan secara paralel karena kita memetakan tadi, nanti bisa dijelaskan pada saatnya, misalnya pesisir utara Jawa, itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor 1. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan ya berarti ada pembangunan infrastruktur, tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya atau kombinasi di antaranya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak Deputi ada beberapa pilihan. Pilihan ini tergantung kondisi sekali lagi dari tiap-tiap daerah. Bisa tanggul itu sifatnya kita defensif, kita ada tetap di situ diberikan tanggul, atau karena kalau sudah parah sedangkan anggaran membuat tanggul lebih mahal dibandingkan kita mundur, maksudnya retreat, masyarakat harus mundur sedikit begitu, kalau memungkinkan lahannya masih ada, bisa dipilih jalan itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk mundur bertahan, maka go forward, ke depan. Jadi kita majukan, itulah konsep sea dikes atau konsep tanggul laut tadi. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama JPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari area Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi pada saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana
dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk sebaliknya juga dari arah Semanggi akan mengarah ke Pancoran pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan JPO Telkom Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Surapati melalui jalur arteri dalam keadaan ramai lancar, dan dari Pasteur yang akan mengarah ke Surapati melalui flyover Pasopati juga dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas nampaknya dalam keadaan lancar, kami harapkan bagi para pengguna kendaraan khususnya roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat ada hak pejalan kaki pada zebra cross. Dan kita tinggalkan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana di sana juga terjadi antrian di belakang traffic light mencapai 100 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dari arah Kota Malang yang akan mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari arah Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin juga dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan Anda untuk memperhatikan kendaraan roda 2 yang sering menerobos aparatur jalan di kawasan ini. Kemudian antisipasi dengan kendaraan angkutan barang yang melintas. Bagi pengendara roda 2, apabila Anda ingin mendahului kendaraan-kendaraan besar, tentunya pastikan jalur Anda dalam keadaan aman. Dan kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 214 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 20 orang luka berat serta 158 orang luka ringan. Dari 214 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Galuh dan maksud kami Yasmin dan juga Nata, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada periode libur Lebaran tahun ini, Anda dapat memanfaatkan rest area maupun pos-pos pelayanan yang berada di ruas jalan tol, jalur arteri terdekat untuk peristirahatan. Nah, hal ini kami juga memberi informasi bagi peristirahatan di rest area yang ditetapkan oleh pemerintah maupun anggota kami di lapangan adalah 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan kendaraan di rest area. Imbas dengan hal ini dapat menyebabkan kepadatan. Untuk itu masyarakat hanya diberi waktu 30 menit untuk parkir pada rest area pada saat jam berbuka puasa. Hal ini untuk menciptakan mudik aman dan keluarga nyaman. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC. Nata dan juga Yasmin, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sinda Today.
Anda kembali di Sindo Today pemirsa, warga yang mayoritas emak-emak berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Bazar sembako tersebut digelar untuk stabilkan harga pangan jelang Lebaran. Sejumlah warga saling dorong untuk bisa masuk pertama di antrean sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun bahkan sempat kewalahan karena banyaknya warga yang mendorong antrean dari belakang. Petugas yang berjaga meminta warga yang mengantre untuk tertib dan bersabar. Warga mengaku terbantu dengan bazar sembako murah yang digelar Pemda setempat ini. Sebab warga bisa mendapat sembako berupa beras, tepung terigu, gula putih, hingga minyak goreng dengan harga Rp50.000. Harganya Rp50.000, murah banget. Mending ini. Kalau di pasar itu kira-kira berapa? Minimal 100.000. Iya, minimal 100.000 ini. Yang ini yang mahal nih. Hanya 50.000 dibeli oleh masyarakat. Modalnya beli 120 sampai dengan 130.000. Jadi sekitar 75% lah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan meringankan beban masyarakat kita. Bazar sembako ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan membantu masyarakat. Dengan adanya bazar ini diharapkan bisa menstabilkan harga sembako di pasaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah anjlok, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat hingga 100 poin atau 1,5% pada pembukaan Rabu kemarin. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat pada perdagangan sesi 1 pada Rabu kemarin. Data RTI Bisnis menunjukkan IHSG menguat 61,08 poin atau 0,98% di level 6.284,47 pada penutupan sesi 1 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan level tertinggi IHGS per pukul 12.00 waktu Indonesia Barat adalah 6.304,36 dan hingga intraday sore tadi IHSG menguat hingga 1,5% di angka 6.320. Analis pasar modal mengatakan bahwa penguatan IHSG diantaranya disebabkan efek atau sentimen positif, diantaranya kembalinya kepercayaan investor setelah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membantah isu kemunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan dan kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Bursa. Pemirsa, pemerintah merespon koreksi dalam IHSG dengan memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara kredibel guna mendukung kepercayaan investor. Menteri Keuangan juga memastikan jalannya APBN transparan hingga dapat mendorong transparansi yang kuat dari emiten BUMN maupun swasta. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga 6% pada sesi pertama hari Selasa 18 Maret 2025. Merespons negatifnya pasar saham domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini fundamental ekonomi domestik masih stabil. Menteri Keuangan memastikan kepercayaan investor surat berharga negara dapat terjaga sekalipun IHSG sempat goyah. Selain itu, Sri Mulyani menyebut saat ini penerimaan pajak terus membaik, di mana penerimaan bruto APBN tumbuh 6,6% pada Maret 2025. Selain menjelaskan masih kuatnya fundamental ekonomi dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara kredibel dan transparan. Untuk itu, pemerintah menghimbau emiten BUMN maupun swasta tetap mengedepankan transparansi kepada calon investor. Tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga
menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya, dunia itu lagi gunjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Sebelumnya PT Bursa Efek Indonesia telah menginformasikan bahwa pada Selasa 18 Maret 2025 telah terjadi pembekuan sementara perdagangan atau trading hold sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia pada pukul 11:19 waktu Jakarta. Hal tersebut dipicu penurunan indeks harga saham gabungan yang mencapai 5% sebelum penutupan sesi pertama. Pemirsa, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di angka 5,75% pada Maret 2025. Keputusan ini diumumkan Gubernur BI Peri Warjio dalam rapat Dewan Gubernur. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan penahanan suku bunga di posisi 5,75% konsisten dengan upaya BI dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Target sasarannya adalah 2,5% plus minus 1% pada 2025 dan 2026. Peri juga ingin tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, khususnya di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. BI juga terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya perusahaan tekstil Sritex. Pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua para mantan pekerja Sritex bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Saat melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli memastikan seluruh hak mantan pekerja Sritex seperti pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Yassi Erli juga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerjasama antar berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat membantu bagaimana ex-pekerja Sritex Group
terutama dalam proses klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan jaminan kesehatan. Dan alhamdulillah progresnya sudah hampir mendekati 100% tadi. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan jelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tiba dengan menggunakan KM Lambelu milik PT Pelni. Meski arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau Lebaran, mudik Lebaran. Ya, sama keluarga di kampung. Iya, ada keluarga di kampung. Kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang belum membeli kebutuhan untuk Hari Raya Idul Fitri, Anda bisa mampir nih ke Jakarta Lebaran Fair 2025 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Hajatan yang digelar untuk kedua kalinya dan berlangsung selama 19 hari ini sekaligus bisa menjadi agenda untuk mengisi libur Lebaran bersama dengan keluarga. Kemeriahan Pesta Kembang Api menandai dibukanya Jakarta Lebaran Fair 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event ini berlangsung selama 19 hari, menghadirkan pameran multiproduk, mulai dari makanan, fashion dan garmen, hingga otomotif, serta beragam perangkat elektronik, juga kebutuhan rumah tangga. Lebih dari 60% peserta pameran berasal dari UMKM swasta maupun pemerintah. Hajatan yang diadakan untuk kedua kalinya ini sengaja memanfaatkan momen Ramadan dan libur Lebaran. JLF 2025 menyediakan berbagai kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Tak hanya pameran, ada banyak hiburan menarik lainnya. Dan kalau kita lihat bedanya sama tahun kemarin, kita sudah lihat perbedaan yang luar biasa, khususnya open space. Karena kan kita juga lihat deh, tahun kemarin kan partisipasinya masih agak rendah, atau peserta itu masih agak sedikit ragu-ragu, karena mereka sudah terbiasa dengan Jakarta Fair yang selalu dinanti-nantikan, pengunjungnya bludak dan seterusnya. Tiket JLF tahun ini dibanderol Rp25.000 dari Senin hingga Jumat mulai jam 3 sore. Sementara di Sabtu dan Minggu, tiket dijual seharga Rp35.000 dengan jam buka dari pukul 11 hingga 10 malam. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur jelang laga krusial melawan Australia malam nanti. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.